Ini berarti kadang teko kadang ora. Betul? Kalau bejo-bejonan kadang entuk kadang ora. Kita pasti mendapat. Kenapa? Karena kita tahu Gusti Allah yang Maha Kuasa itu di dalam Yesus Kristus mencintai Anda dan saya. Kalau sesuatu itu belum terjadi, kita yakin pasti Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Kalau sesuatu belum terjadi, pasti Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang lebih indah. Tuhan terus bekerja. Kita tidak perlu melihat, kita tidak perlu interogasi terhadap Tuhan. Betul? Kita hanya cukup percaya. Seperti para gembala, kita akan menjalani hidup kita dengan penuh sukacita. Damai sejahtera adalah salah satu buah Roh Kudus. Karena Anda hanya bisa melihat Allah yang hadir, melihat Yesus yang hadir. Anda yang sudah sering persekutuan doa, Anda yang sudah lulus SEP dan CAP, merasa nggak hidup Anda sekarang lebih damai sejahtera? Merasa? Padahal masalah lebih banyak, betul? Problem tetap ada, betul? Kenapa Anda lebih damai? Sekarang Anda lebih yakin apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mencintai kita. Amin. Tuhan akan menjamin kita. Apapun kesulitan Anda, apapun ketakutan Anda, kalau Anda percaya di dalam Yesus Kristus, hidup kita akan senantiasa damai sejahtera. Amin. Dan itu dibutuhkan Roh Kudus. Maka panitia, waktu saya tinggal berapa menit? Oke, sip. Maka sebelum Yesus memutus Anda dan saya, ketika Yesus mau meninggalkan para rasul, ketika dia sudah bangkit, dalam Yohanes 20, 21, 22 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Amin. Karena dengan Roh Kudus, Roh hikmat, Roh pengenalan akan Allah, Anda akan bisa selalu melihat Allah yang hadir dalam hidup harian, meskipun dalam hal-hal yang sederhana. Amin. Kalau tadi pagi Anda masih bisa bernapas, masih hidup, itu karena karya Allah. Tanpa Roh Kudus bilang, ayo punya aku mangan, sing dina iki mati kini yo mangan kabeh. Betul? Kalau Anda mau menerima bahwa Anda naik ke tempat ini tadi, semua karya Allah, hidup Anda akan damai sejahtera. Amin. Bukan karena tidak ada tantangan, bukan karena tidak ada pergumulan. Maka ketika Yesus mengutus para murid, Yesus memberikan Roh Kudus supaya Anda dan saya ada dalam damai sejahtera. Kenapa? Bapak Ibu, dengan karunia Roh Kudus kita dipanggil untuk menjalani tugas perutusan kita dengan penuh damai sejahtera. Kenapa? Kalau Anda tidak damai sejahtera, kerjoki kemerungsung, betul? Ngamuan, betul? Emosi, semua berantakan. Tapi kalau Anda sudah punya damai sejahtera, sebesar apapun masalah Anda bisa tenang. Ya, dengan damai sejahtera bukan berarti kita tidur-tidur. Ingat, damai sejahtera bukan untuk dinikmati sendiri. Bukan supaya kita bisa tidur-tidur, turu-turu wae, ngorok sampai ngiler. Tidak. Tetapi dengan damai sejahtera, mari Bapak Ibu, kalau Anda masih diberi hidup, masih diberi darah Tuhan, berarti masih ada tugas perutusan yang harus Anda dan saya lakukan. Amin. Mari kita lakukan tugas perutusan itu dengan penuh sukacita, penuh optimis, penuh damai sejahtera. Bukan karena kita tidak ada masalah, bukan karena tidak ada tantangan, bukan karena kita sudah tahu kepastian masa depan, tapi karena kita yakin apapun tugas Anda dan saya di dunia ini, Allah yang Maha Kuasa itu mencintai Anda dan saya. Dengan karunia Roh Kudus, Yesus mengutus kita menjadi pembawa damai untuk sesama dan semesta. Amin. Maka Bapak Ibu sebagai penutup, selama
2024. Mari dengan penuh damai sejahtera Kristus, mari kita masuki tahun 2024 dengan optimis, dengan sukacita, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kecemasan. Amin. Meskipun utangnya seakeh, meskipun lorone hurung mali, betul? Meskipun sesok saya udah ora ngerti, kuwi urusane Gusti, betul? Anda dan saya, mari kita jalani perutusan kita dengan penuh damai sejahtera, penuh semangat, penuh antusias. Tuhan memberkati kita semua. Salaman kiri kanan, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Amin. Mari kita hening, mari kita hening. Panitia boleh siap. Singer boleh siap untuk lagu persembahan. Baik, sebelum kita memberi pesan, kita hening. Kita hening. Karena kita datang ke tempat ini bukan suatu kebetulan. Allah yang mengundang Anda dan saya untuk ada di tempat ini. Saya tidak tahu apa pergumulan Anda masing-masing. Saya tidak tahu apa kecemasan Anda masing-masing. Saya tidak tahu apa kekhawatiran Anda masing-masing. Tapi Yesus, Sang Raja Damai itu, tahu hidup Anda adalah menjadi utusan Allah. Dan Anda tidak akan bisa menjalankan utusan itu bila Anda terus dicekam, dikungkung dengan rasa takut, khawatir, cemas. Maka malam hari ini, untuk memasuki tahun yang baru ini, Tuhan ingin memberikan damai sejahtera untuk Anda semua. Damai sejahtera yang akan menghela ketakutan, menghapus kecemasan yang berlebihan, menghilangkan kekhawatiran yang melumpuhkan. Kehadiran Anda di tempat ini bukan suatu kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Seperti para gembala, Anda diajak mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Yesus yang sebetulnya sudah menampakkan diri kepada Anda dengan hal-hal yang sederhana setiap hari. Tetapi karena kita terlalu terpaku dengan kecemasan kita, terpaku dengan kekecewaan kita, kita tidak bisa mengenali Yesus yang hadir. Maka kita kehilangan damai sejahtera. Kita masuk dalam ketakutan, kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, bahkan depresi, stres. Tapi malam ini Yesus ingin memberikan damai sejahtera. Dan biarlah seperti para gembala yang bersyukur bersorak-sorai, juga seperti orang-orang Majus yang bersyukur melihat bayi kecil di tengah kandang domba, di dalam palungan yang sederhana, tetapi memberi sukacita, damai sejahtera. Mereka bersyukur. Mereka hanya bisa bersyukur. Romo, suster, Bapak Ibu terkasih,
kita tidak lebih baik dari orang lain. Kita belum tentu lebih saleh dari orang lain. Tetapi kita telah dipilih Yesus untuk menjadi anak-anak Allah di dalam Dia. Kita dipilih untuk mengalami damai sejahtera yang sejati. Karena di dalam Yesus kita tahu Allah yang begitu maha kuasa, begitu mencintai kita. Maka malam ini mari kita bersyukur. Selain dengan pujian, kita mau bersyukur dengan persembahan kita. Persembahan kita malam hari ini, kita siapkan persembahan yang terbaik. Sebelum nanti kita mengalami damai yang melekat, kita mau bersyukur saat ini. Tuhan, ini ucapan syukur kami. With a grateful heart, give thanks Tuhan, to the Holy kami bersyukur atas cinta-Mu. because Kami bersyukur atas damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Di tengah-tengah permasalahan kami, di tengah-tengah pergumulan kami, Roh Kudus-Mu bekerja sehingga kami tetap mengalami sukacita damai sejahtera. Sekarang saja kita bersyukur. Semua orang miskin bersyukur karena cinta Allah. Kita yang lemah, kita yang rapuh, kita mendapatkan begitu banyak berkat. Dan apa yang telah Tuhan kerjakan atas hidup kita. And now let the weak sing. Let the weak say, I am strong. Kami kuatkan Engkau Tuhan. Poor say, Hidup kami menjadi kaya karena kami ada dalam sukacita damai sejahtera. Kami kaya di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, Ungkapkan syukurmu sekarang. Sekarang bersyukur. Bersyukur. Yesus yang mendatangi kita umatnya. Yesus yang melayani kita. Memberikan damai sejahtera. Dengan kehadirannya Tuhan tahu. Kita mendapat bukti bahwa Allah mencintai kita. Saat ini dalam ungkapan syukur, Allah Roh Kudus, Engkau yang sudah bertahta dalam hati kami, sekarang
sekarang kami tahu kenapa Yesus menganugerahkan Roh Kudus kepada para rasul dan juga memberikan kepada kami semua kepenuhan Roh Kudus ketika kami dibaptis dan dikuatkan ketika kita menerima sakramen penguatan. Karena hanya dengan karunia Roh Kudus kami dapat mengenal Yesus sebagai anak Allah. Kami dapat melihat Yesus sebagai wajah kerahiman dan kuasa Allah, sehingga hidup kami menjadi penuh damai sejahtera. Hanya dengan terang Roh Kudus kami dapat berjumpa dengan kanak-kanak Yesus. Kehadiran Yesus yang sederhana dalam hidup kami sehari-hari. Romo, suster, Bapak Ibu terkasih, lampu boleh dipadamkan untuk persiapan klik. Saat ini Yesus hadir di tempat ini karena seperti yang Ia katakan, bila 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Ia hadir. Malam ini Yesus hadir. Yesus yang sama seperti 2000 tahun yang lalu, yang menampakkan diri kepada para gembala, kepada 3 Majus di Bethlehem. Yesus yang sama malam ini ingin mengunjungi hati Anda dan saya. Buka hatimu. Engkau yang sedang kehilangan damai sejahtera karena begitu banyak pergumulanmu, dan kau punya alasan untuk itu. Begitu banyak ketidakpastian, begitu banyak ketakutan dan kecemasan dalam perutusanmu, dalam tugas perutusanmu semua, dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu. Mungkin banyak yang sedang merasa semua gelap dan Anda tidak bisa melihat Yesus di situ, yang membuat Anda kehilangan damai sejahtera. Malam ini peristiwa 2000 tahun yang lalu akan kita hadirkan. Biarkan kanak-kanak Yesus hadir dalam hatimu. Silakan klik. Lampu bisa dikurangi lagi. Stars are brightly shining. Maaf, bisa dimatikan dulu. Maaf, bisa dimatikan dulu. Ya, volume dikurangi, lampu dikurangi, jangan malah ditambah. Supaya kita semua bisa menghayati damai ini, dapatkan damai itu.